Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat iman Islam dan tentunya masih mendapatkan nikmat dalam rangka menuntut ilmu dengan bab kajian kitab tauhid. Karena pentingnya tauhid itu menentukan kita surga dan neraka. Dalam hadisnya disebutkan, barang siapa yang syirik kepadaku, maka tempatnya adalah neraka. Dan situ ditentukan, gak peduli itu siapa saja yang melakukan kesyirikan, maka imbalannya adalah neraka. Di mana kita mengetahui tentang syirik dan tauhid kecuali kita mengaji tentang bab tauhid. Dan pada malam hari ini kita bertemu dalam kajian kitab tauhid. Alhamdulillah. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mewakili tim LKI mengucapkan banyak-banyak terima kasih dalam rangka yang mensupport dalam berjalannya kelancarannya media LKI. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Pada beliaunya Ustadz Agus Ramadan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, maunah, taufik dan hidayahnya. Di malam hari ini kita kembali masih bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba dalam ketaatan-ketaatan dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang mudah-mudahan seluruh aktivitas, semua rangkaian kegiatan dan ibadah yang telah kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan menerima dan mencatat sebagai amalan sholihan makbulan. Amin. Salawat serta salam semoga tetap senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau, istiqomah dalam kebaikan, juga istiqomah dalam ya, tauhid di sini. Mudah-mudahan kita yang hadir terkhusus di majelis ini dan juga mungkin peserta yang di luar, mudah-mudahan tetap Allah berikan kekuatan, kesabaran, kemudahan dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan juga tetap bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan wujud karunia ataupun syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh rangkaian nikmat yang kita tidak bisa menyebutkan detail satu persatunya, maka melalui kesempatan malam hari ini kita wujudkan sebagai bentuk tahadus, ya, ucapan ataupun perbuatan, tindakan mensyukuri nikmat kita gunakan untuk mengkaji kembali, untuk sama-sama meningkatkan ya, kualitas ilmu dan juga meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Sebab dengan ilmu ini yang nanti akan membimbing, yang akan mengarahkan, yang akan menunjukkan kita dalam melaksanakan ketaatan tersebut. Sebab kalau ketaatan itu tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, maka yang ada adalah hanya ya kita mengerjakan sesuatu dengan taklid, dengan tidak berlandaskan ilmu. Sehingga ini yang kita khawatirkan, kita sudah banyak berbuat tetapi ternyata amal yang telah kita perbuat ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya ilmu yang menjadi landasan ya, sebelum kita beramal, sebelum kita melaksanakan satu aktivitas, maka ilmu lebih kita dahulukan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan di pembahasan yang paling panjang, yang cukup panjang dari pembahasan-pembahasan sebelumnya ya, tentang al-iman bil yaumil akhir. Memang rangkaiannya topik pembahasannya panjang ya. Terakhir kita sampai kepada kiamat ataupun penyebutan nama-nama tentang hari kiamat ya, yaumul akhir dan sebagainya, yang masing-masing nama ini juga punya ada maksud ya, tersirat di dalamnya, sehingga apa yang selama ini kita yakini, apa yang selama ini menjadi landasan, menjadi dasar ya bagi kita sebagai kaum muslimin khususnya, bahwasanya hari kiamat, hari di mana berakhirnya sebuah masa ya, di situ yang semua amal perbuatan manusia akan diperhitungkan ya, akan dimintai pertanggungjawaban, dan semua yang mati akan dibangkitkan kembali ya. Ya, ini menjadi penting kita untuk mengingat satu ayat yang Allah sebut di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna sa'ata atiyatun, dan sesungguhnya as-sa'ah ya, ya, jadi as-sa'ah ya, nama lain mungkin untuk penyebutan istilah hari kiamat itu atiyatun, pasti akan datang ya. La raiba fiha, sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya.
Wa annallaha yab'atsu ma fil kubur, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang-orang dari kuburnya. Jadi dengan kita mengingat kembali ayat ini menjadi satu motivasi ya, spirit kita di dalam beramal, bahwasanya kita nanti akan berakhir dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban ya. Artinya tidak selesai kemudian hidup mati selesai, tidak, tetapi ada pertanggungjawabannya. Baik, tentang as-saah ataupun kiamat, yang mana dalam beberapa riwayat, dalam beberapa ayat ya, telah dijelaskan panjang lebar ya tentang ciri-ciri ataupun tanda-tandanya. Tapi kalau waktu ini memang dirahasiakan, kapan waktu ataupun tanggal tahunnya memang tidak sebutkan, karena masa ataupun hitungan ya, antara apa yang Allah tetapkan dengan hitungan menurut versi manusia itu berbeda ya. Dekatnya kabar, berita yang disampaikan bahwasanya ya, kiamat itu sudah dekat ya, antara prediksi kita ya, antara hitungan manusia dengan ya, apa yang Allah tetapkan tentu berbeda ya. Oleh karena itu perlunya kita mengenal tanda-tandanya ya, mengetahui ya, alamatnya, ini sebagai bentuk kewaspadaan, bentuk kehati-hatian, karena memang Rasulullah telah mengingatkan bahwasanya ya kapan sih ya, sering kita dengar istilah kita hidup di akhir zaman ya, ataupun zaman akhir ya. Semestinya zaman akhir ataupun akhir zaman itu sudah diingatkan bahwasanya sejak diutusnya Rasulullah itu sudah memasuki ya, akhir zaman, karena memang realitanya sebagaimana yang Rasulullah sampaikan ya, buistu ana wasaah, ya, aku diutus ya. Dan dengan datangnya hari kiamat itu kahatai ini, jadi beliau dengan mengisyaratkan antara jari telunjuk dan jari tengah ini ya, kemudian direnggangkan sedikit ini. Artinya apa? Jarak ya, antara jari telunjuk dengan jari tengah itu mbok dibentangkan selebar apapun juga enggak ya, enggak selebar-lebar amat gitu. Artinya ini menunjukkan dekat ya. Nah, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi ya, beberapa ayat-ayat yang menunjukkan ya, juga dalam surat Al-Qamar ya, iqtarabatis sa'atu wa saqqal qamar. Ini juga satu bentuk penyampaian Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya bahwasanya iqtarabatis sa'ah ya, kiamat ataupun sa'ah ya, hari akhir itu semakin dekat ya, jadi bukan semakin menjauh tetapi semakin dekat ya. Jadi semakin bertambahnya ya, usia kita ya, pada hakikatnya ya, berkurang ya, jatah yang telah Allah berikan kepada kita ya. Ya, meskipun Allah Subhanahu wa taala ya di sini menyembunyikan ya, ikhfa waktu wuku'iha, merahasiakan kapan sih terjadinya. Tetapi Rasulullah SAW memberikan petunjuk, memberikan informasi tentang ya, amarat,
Ya, sama dengan alamat, ciri-ciri, tanda-tandanya. Ya. Fa akhbarana sallallahu alaihi wasallam bi alamatin katsiratin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita dengan tanda-tanda yang banyak. Ya dulu duhuriha ala qurbi wuku isaah. Ini menunjukkan dekatnya akan terjadinya kiamat. Wa ya nau'ani alamatun sughra. Ada dua tanda ya. Ada alamat tanda-tanda yang kecil sughra. Ya, nah di antara yang kecil ini bisa dilihat tadulu ala qurbiha alamat. Nah ini menunjukkan kalau alamat yang kecil ini sudah muncul, sudah mulai nampak semuanya, maka tanda yang besar lain akan muncul. Ya. Famin alamati sughra, termasuk dari alamat ataupun tanda-tanda dekatnya kiamat yang kecil, mayali, yang pertama adalah ja'a fi hadisin Jibril alaihi salam khina sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Ini hadis yang masyhur ya. Ketika malaikat Jibril datang dengan berwujud ya, menyerupai manusia ya, datang kepada Rasul ya, dengan pakaian yang bersih ya. Tidak ada tanda-tanda kalau orang ini habis bepergian jauh. Pakaiannya rapi, kemudian duduk ya menghadap Rasulullah ya, kemudian memulai pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan yang terakhir ditanyakan adalah ya, mata sa'ah. Ini pertanyaan yang ya, sangat mengejutkan ya. Setelah ya, bertanya kemudian dijawab sendiri ya, karena Rasulullah mengetahui ya, karena orang yang bertanya ini adalah ya lebih tahu daripada yang ditanya ya. Ya sama halnya ketika sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan biqaulihi mata sa'ah, kapan hari kiamat itu ya. Ini kan pertanyaan yang mengagetkan ya. Setelah pemberian jawaban ataupun memberikan edukasi, penjelasan, pembelajaran tentang Islam itu begini-begini, iman itu begini-begini, ihsan itu seperti ini, kemudian kok tiba-tiba langsung menanyakan mata sa'ah, kapan kiamat itu. Nah, maka Rasul menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, tidaklah yang ditanya tentang ini lebih mengetahui daripada yang bertanya. Wa sa'ukhbiruka an asratiha, dan akan aku tunjukkan tentang asratiha, alamat ataupun tanda-tandanya. Nah, di antara yang disebutkan dalam hadis itu termasuk alamat ataupun tanda kiamat ya, yang kecil, yang tanda-tanda ya. Artinya tanda-tanda ini sudah bermunculan ya, karena ini adalah idza waladat al-ammatu rabbaha. Ya, ini yang pertama. Apabila waladat melahirkan, siapa yang melahirkan? Al-amatu, budak perempuan, robbaha, tuannya ataupun majikannya. Kalau mau dikaji tentang budak melahirkan tuan, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam beliau menjelaskan setidaknya ada 6 ya maksud ini. Cuman yang paling masyhur ya, di antara 6 itu adalah adanya anak
yang durhaka kepada orang tua. Ini makna dari idza waladat al-ammatu rabbaha. Dalam redaksi yang lain ya, intalida al-ammatu rabbataha ya, ataupun banyak redaksi yang semakna dengan ini. Maksudnya apa? Ini fenomena dan kejadian yang terjadi hari ini. Seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Ya, orang tua itu seharusnya adalah kita muliakan, kita perlakukan seistimewa mungkin. Tapi hari ini yang kita lihat nampak dalam keluarga itu, coba kita lihat ya, jujur saja kita lihat ya, yang terjadi baik di masyarakat kita maupun ya yang disuguhkan dalam tayangan-tayangan sinetron dan sebagainya. Apa yang terjadi ya? Nasib orang tua itu menjadi pelayan, menjadi pembantu ya di rumah anaknya sendiri. Pagi-pagi, Bu, sarapan. Ya, perintah ibunya ya, anak merintahkan ibunya suruh bikin sarapan. Nah, setelah itu cuciannya buahnya itu. Nanti jangan lupa depan disapu, saya mau berangkat kerja. Ya. Ini salah satu tanda ya. Dan ini seakan-akan sudah menjadi budaya tradisi, dan seakan-akan ini sudah bukan merupakan satu aib ya. Orang tua menjadi pembantu di rumah anaknya sendiri, dan bahkan karena gengsinya itu dibuatkan tempat tersendiri. Kono ya, tempat tidurnya di belakang, di ruang paling belakang pojok yang ya mestinya itu nggak layak lah untuk orang tua. Tapi kenapa ngisin-ngisini kok nek ngarep ya. Jadi keberadaan orang tua baik laki-laki maupun perempuan dalam pandangan anaknya ini malah yang jadi bos, yang jadi majikan ini adalah anaknya, sementara orang tuanya ya menjadi budaknya, menjadi suruhannya ya. Semuanya pekerjaan itu yang menghandle, yang mengerjakan orang tua, sementara dia sibuk dengan ya karirnya, sibuk dengan pekerjaannya, urusan kantor, urusan ini, bahkan sampai ya anaknya ya itu yang ngurus ya, punya anak berapa itu yang mulai mandikan, mulai ya nyuapi makanan dan sebagainya, ini adalah ibunya ataupun neneknya. Nah ini ya terjadi ya, bukan akan terjadi, ini sudah hampir merata ya. Itu pun kadang masih ya orang tua diperlakukan makanan aja dibedakan ya. Jangan dimakan, itu nanti untuk anak saya yang ini ya. Ibunya pengen ya menikmati makanan itu, tapi dibentak oleh anaknya, iku ora kanggo kowe, iki kanggo putumu. Ya. Jadi ini yang pertama ya, yang idza waladatil ammatu rabbaha. Kemudian diantara tanda kiamat sugro itu wa idza tatawwala ri'atul ibilil baham fil bunyan ya, ketika manusia saling berlomba ya. Tatawala ini memanjangkan ya, kalau memanjangkan, kalau ataupun panjang tinggi ya, meninggikan ya. Tatawala fil bunyan ya, berlomba-lomba, bermegah-megah di dalam ya bangunan ya. Jadi misalkan kalau bangun rumah harus yang paling ya, yang paling, jangan sampai ada yang
melebihi, ya nggak mau tertinggal. Ya, habis keramik, marmer misalkan, wah ini kurang, ini nih harus ganti ini, ya. Padahal secara ini masih nyaman secara ukuran, tetapi ya karena senantiasa mengupdate dan mengupgrade, ya mengikuti perkembangan, akhirnya ya seperti itu. Jadi hanya sibuk berlomba-lomba, ya meninggikan, memperbaiki bangunannya, sementara ya apa namanya tidak memikirkan ya bagaimana isi dari rumah tersebut, hanya memperbaiki fisiknya, tetapi ya, penghuninya, orang-orang yang tinggal di dalamnya ini tidak tersentuh, ya. Sehingga ya omai magrong-magrong, ya, tetapi ya, tidak merasa nyaman penghuninya. Ya, banyak orang kaya, ya, yang secara apa namanya finansial, secara materi berlebihan dan berkecukupan, tapi tidak nyaman, tidak betah tinggal di rumahnya sendiri. Padahal AC mungkin sudah satu kamar itu berapa PK, kalau orang yang dingin mau beku juga bisa, tetapi masih merasa gerah, merasa panas dan tidak betah tinggal di rumah, ya. Jadi ibarat masuk rumah itu, wah ini siap-siap memasuki neraka gitu, ya. Karena isinya ya tidak ada kenyamanan di dalamnya. Datang capek-capek, ya dari kerja, kemudian sudah diajak ya, tengkar, diajak ngomel sama istrinya, anak-anaknya juga. Akhirnya apa namanya isi rumah tersebut tidak mencerminkan apa yang disebutkan dengan baiti jannati, tapi baiti nari, rumahku neraka, miniatur neraka kecil. Akhirnya nggak betah tinggal di rumah. Nah itu. Kemudian minha, ya, ini juga di antara tanda kiamat itu, tanda sughroh, ya, qitalul muslimin al yahuda. Orang-orang Islam nanti akan memerangi orang-orang Yahudi. Wa intisaril muslimin alaihim, dan kemenangan kaum muslimin atas mereka. Ya dulu ala hadza, yang menunjukkan ini adalah marawahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bisanadihi an Abi Hurairah, dengan sanad yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi kiamat itu hatta yuqatilal muslimun al yahuda, hatta yuqatilal muslimun al yahuda, sampai ataupun hingga orang-orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi, ya. Fayaqtulahum al muslimun, maka orang-orang Islam ini akan membunuh orang-orang Yahudi. Hatta yahtabi al Yahudi, sampai orang-orang Yahudi ini bersembunyi, ya, ndelik, ya. Yahtabi al Yahud miwarail hajar, bersembunyi di belakang bebatuan. Wasajaroti, bersembunyi di belakang pohon. Fayaqulal hajar wasajar, ya, sampai bebatuan yang dipakai untuk berlindung, bersembunyi orang-orang Yahudi, dan juga pohon-pohon yang dipakai untuk menyembunyikan diri tadi berkata, ya muslimu, wahai seorang muslim, ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi, ini loh di belakangku ada orang Yahudi, ya. Fata'ala faqtulhu, sini bunuh dia, ya. Illal ghurqat, kecuali pohon ghurqat,
ya, fa innahu min sajaril yahud, karena ya, ghurqat ini ya, termasuk ya, pohonnya orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, nah inilah ya, terkadang orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang Nasrani ini apa namanya, terhadap mereka membenarkan ya, mereka tahu ya, bahwasanya apa yang nanti akan terjadi yang telah disampaikan itu benar. Maka dengan kebenaran itu ya, mereka usahanya benar-benar ya, apa yang dilakukan hari ini ya, dengan apa namanya, semaraknya untuk menanam pohon ini ya, luar biasa. Karena apa? Pohon ghurqat inilah nanti di akhir ya, zaman nanti yang akan melindungi dirinya. Dia nggak mampu berlindung di tempat yang lain, karena semuanya akan menunjukkan ya, bersembunyi di bawah batu sekalipun ya, apa namanya, batu besar sampai ini, dia akan, batu itu akan mengatakan, wahai hamba Allah, wahai muslim, sini di belakang ada orang Yahudi ya, pohon-pohon juga seperti itu ya. Nah ini juga merupakan satu tanda ya, satu tanda ya, yang ya, mudah-mudahan tidak lama lagi ya, kaum muslimin khususnya yang hari ini ada di ya, Gaza, di Palestina ya, yang apa namanya, berhadapan langsung dengan mereka orang-orang Yahudi ini ya, Allah berikan kemenangan ya. Tapi tentunya ketika kemenangan ini nanti ya, menunjukkan semakin dekat lagi ya, datangnya kiamat. Ini kan apa namanya, sebagai tahapan-tahapan ya, tanda-tanda yang akan muncul ya. Wal alamat sughra allati akhbara biha Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tanda-tanda alamat ya, kiamat ya, tanda-tanda kecil yang dikhabarkan oleh Rasulullah ya, tulu dzikruha ya, kalau mau disebutkan ternyata ya, banyak, enggak hanya itu saja gitu ya, biadillatiha, dengan dalil-dalilnya, sebagaimana kata qaribuz zaman ya, semakin dekatnya waktu, jadi memendeknya waktu ini juga termasuk salah satu tanda kiamat. Kan kita terasa ya sekali, tiba-tiba loh besok itu sudah Jumat, cepet sekali waktu itu ya, gak kerasa ya, tiba-tiba besok loh sudah Jumat ya. Ini ya, taqaribuz zaman. Wa naqsul amal ya, berkurangnya ya amalan, aktivitas ya. Wa dhuhurul fitan, munculnya fitnah ya, hari ini ya, ujian, cobaan yang menimpa kita kaum muslimin luar biasa fitnah, baik itu fitnah tuh syahwat, fitnah tuh subhat ya, ujian-ujian ya, fitnah-fitnah itu ya, bertebaran di mana-mana. Wa kasratul qatl, banyaknya pembunuhan ya, nyawa manusia terkadang sudah apa namanya ya, rendah sekali ya. Wa kasratuz zina wal fusuq wa ghairu dzalik ya, merebaknya ya, zina di mana-mana, terang-terangan ya, sudah enggak pakai sembunyi-sembunyi lagi ya, nyebar kemana-mana ya. Ya, bahkan bisa kita genggam ya, jadi apa namanya ya, hari ini ujiannya luar biasa ya. Ini diantara tanda-tanda kiamat ataupun alamatus saah as-sughra ya, maka begitu kita terasa ya, ternyata apa yang telah Rasulullah kabarkan ini sudah banyak ya terjadi ya, sudah mulai. Di saat itulah ya, seharusnya kita senantiasa harus
mengevaluasi dan berbenah diri. Ya, kayaknya baru kemarin ya, ternyata sebentar lagi sudah tahun 2025. Ya, cepat sekali ya. Hari itu juga semakin cepat, kemudian ya, pekan ataupun minggu itu cepat, bulan juga sebentar kalau sudah ganti bulan. Ya, bentar lagi juga kita ternyata sudah nggak lama lagi akan masuk di bulan Ramadan. Ya, maka ya percepatan ini ya, terasa cepatnya waktu ini juga harus kita perhitungkan. Ya, sudahkah persiapan kita ini maksimal dalam melihat ya, merasakan fenomena-fenomena yang terjadi hari ini. Wa amal alamatul kubro, adapun tanda-tanda yang besar, artinya ya, ketika tanda ini sudah muncul, wah ini sudah blind nih katanya, artinya apa? Ini sudah betul-betul ketika kita menghadapi ini sudah ya, artinya masa-masa sudah semakin dekat begitu ya. Ya. Di antaranya adalah khurujud dajjal, ya, keluarnya dajjal. Ya. Waqad akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam bi khurujihi bi ahadits katsirata. Ya, yang mana tentang keluarnya dajjal ini Rasulullah telah menghabarkan ya. Ya, melalui hadis-hadis yang banyak ya. Ya, balaghat at-tawatur ya, sampai hadis-hadis yang membahas tentang ya, keluarnya dajjal ini ya mutawatir ya. Artinya tidak hanya satu ataupun dua hadis, saking banyaknya ya. Ya kalau kita menggambarkan dajjal itu mungkin kan kepada sesosok makhluk ya, raksasa yang luar biasa ya, yang terbelenggu hari ini ya. Tetapi ada hal-hal yang lain yang mana ini diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita baca dalam doa ya, di dalam tasahud akhir, yang selalu kita berlindung ya, dari fitnah Masih Dajjal ini, karena memang fitnah yang dibawa ini luar biasa ya. Maka yang ada yang menyebutkan ya, kalaulah secara fisik mungkin belum muncul, tetapi sifat-sifat ya, Dajjal yang hari ini sudah bergentayangan ya, yang merasuki manusia, yang bersifat, yang punya karakter, punya sifat sebagaimana sifatnya Dajjal, ini juga menjadi sesuatu yang harus kita waspadai ya. Waqad angdarat bihi al-anbiya, dan sungguh tentang keluarnya Dajjal ini para nabi telah memberikan ingdar, perhatian, peringatan qaumaha kepada kaumnya ya. Waqad akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul telah mengabarkan kepada kita bi annahu a'damu fitnatin, bahwasanya munculnya ataupun keluarnya Dajjal ini merupakan a'damu fitnah, fitnah terbesar, tahsulu min khalqi Adam ila qiyamis saah. Jadi di antara fitnah ya terbesar yang ada pada umat manusia sejak ya diciptakannya Adam sampai ya terjadinya hari kiamat ya, ini adalah yang Rasul kabarkan adalah tentang fitnah Dajjal ini ya. Wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan diantara doa beliau ya, al isti'adatu min fitnatihi, berlindung dari fitnahnya,
wa amara ummatahu bidzalik, serta memerintahkan umatnya untuk melazimi doa tersebut. Wa minal ahadits al-katsirah, dan juga dari hadis-hadis yang banyak al-warid fit tahdhir, yang berlaku ya dalam nyatan minhu ma rawahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslim, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma ba'asa nabiyyun, tidaklah diutus Nabi itu diutus, mabu isan Nabi illa angdara ummatahu, kecuali memberikan peringatan kepada umatnya al-a'war al-kadzab. Ya, ini apa namanya, salah satu sifat yang disebutkan kadzab, ya, pendusta, ya, tukang bohong, kadzab. Ala innahu a'war, ya. Wa inna rabbakum laisa bi'awarin, ya, dan sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala bukanlah, ya, a'war. A'war itu buta sebelah, ya. Wa anna baina ainaihi maktub, nah, dan di antara kedua matanya, ataupun dia mengatakan di apa ini namanya, dahi, ya, batuk di jidatnya, ya, maktub, di situ tertulis, ya, kafirun. Ya, ini ciri fisiknya, ya, ciri fisik ataupun ciri tanda Dajjal itu, ya. Tapi sekali lagi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita waspadai, ya, ini adalah hari ini ataupun di fenomena ataupun akhir-akhir zaman ini banyak, ya, bermunculan orang-orang, ya, para apa namanya pendusta yang dengan kedustaannya ini mampu, ya, mengolah, ya, ataupun membingkai sesuatu yang batil, ya, dibingkai, dihias dengan hiasan, ya, di casing, dikasih casing, ya, kebenaran. Ini, ya, merupakan sesuatu apa namanya yang perlu kita waspadai. Jadi munculnya anggapan-anggapan, persepsi, pendapat yang jelas-jelas, ya, itu kebatilan, tetapi dikemas, diolah sedemikian rupa sehingga supaya terlihat, ya, supaya terlihat menarik dan seseorang itu larut di dalamnya. Ya, dalam hal ini, ya, ini menjadi kewaspadaan, dan ini adalah muaranya kepada bagaimana fitnah syahwat dan fitnah subhat itu. Pentingnya kita membekali dengan maklumat, dengan ilmu, supaya tersingkap apa yang menjadi keraguan, ya, subhat, sesuatu yang masih samar, ya, ini, ya, dengan ilmu ini akan, ya, tersibak, ya. Ya, sehingga kita tidak terjebak, tidak terjerumus, ya, masuk ke dalam ranah-ranah di mana di situ dijadikan sebagai sarang ataupun jerat, ya, untuk menjerat, ya, mangsa-mangsa apa namanya, orang-orang Islam, ya, supaya, ya, biarlah mereka tetap, ya, dalam statusnya sebagai seorang muslim, tetapi pada hakikatnya jauh sekali dengan sifat ataupun karakternya. Biarlah nama yang tertulis dalam KTP ataupun identitasnya itu seorang tertulis muslim, tetapi nilai-nilai akhlak yang dijalankan itu sangat jauh ataupun bertolak belakang dari apa yang diajarkan oleh
Islam itu sendiri. Dan itulah ya keberhasilan ya mereka musuh-musuh Islam ya dalam memperdaya kaum muslimin ya, karena mereka yakin ya kalau umat Islam ini diperangi secara terang-terangan dengan senjata, pasti mereka akan melawan, pasti semangat juangnya ya, untuk mempertahankan ya, prinsip dan akidahnya ini pasti akan membara ya, tapi dengan ya cara-cara yang soft, yang halus ya, ya dengan banyaknya fitnah itu, sehingga ya umat Islam ya dengan sadar atau dengan tidak sadar mereka sedikit demi sedikit ya meninggalkan ajaran agamanya dan larut dengan jerat-jerat yang telah dipersiapkan oleh musuh-musuhnya. Semoga kita khususnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa terhindar, terbebas ya dari usaha-usaha, dari makar-makar musuh ya, kita untuk senantiasa kita berlindung ya, kita terhindar dari tipu muslihat mereka. Tentunya ini semua dengan usaha dan doa kita untuk senantiasa membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, membentengi anak-anak kita, masyarakat kita, supaya ya bekal atau benteng keimanan ya untuk hidup di akhir zaman ini memang ya perlu support ya, perlu nutrisi yang betul-betul bisa menggerakkan, bisa menghidupkan, sehingga semangat kita di dalam ya, berislam, semangat kita di dalam beribadah ini tetap menyala ya sampai ya hatta ya tiyakal yakin, sampai ajal menjemput kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kajian tauhid, kitab tauhid pada malam hari ini dengan bab tanda-tanda kiamat. Kami buka tanya jawab. Kita break dulu untuk adzan Isya. Ada tanya? Bagus gak? Kalaupun tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durasinya berkat Allah.